Masya Allah, inilah bentuk awal alam semesta dalam Al-Quran yang bikin para astronom tertakjub. Pernahkah kalian membayangkan, jauh sebelum ada bumi yang kita pijak atau matahari yang menyilaukan mata, seperti apa rupa semesta ini pada mulanya? Bayangkan sebuah kegelapan yang tak berujung, bukan kosong, melainkan berisi gumpalan gas raksasa yang pekat, panas, dan kelam. Ribuan tahun sebelum teleskop Hubble atau James Webb mengirimkan foto-foto nebula yang cantik ke bumi, Al-Quran sudah membisikkan rahasia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Fussilat ayat 11. Kemudian dia menuju ke langit dan langit itu masih berupa asap atau dukhan, lalu dia berfirman kepadanya dan kepada bumi, "Datanglah kamu keduanya menurut perintahku dengan patuh atau terpaksa." Keduanya menjawab, "Kami datang dengan patuh." Dukhan dalam ayat ini bukanlah sekadar asap biasa. Selama berabad-abad, orang mungkin mengira ini hanya perumpamaan. Namun, sains modern melalui Big Bang Theory mengungkapkan fakta yang menggetarkan, di mana pada fase awal pembentukannya, alam semesta memang berupa kabut gas panas yang sangat pekat yang didominasi oleh hidrogen dan helium. Inilah yang oleh para astronom disebut sebagai nebula. Jika kalian melihat foto nebula hari ini, awan gas tempat bintang-bintang baru lahir, itulah potret nyata dari apa yang Al-Quran sebut sebagai dukhan 14 abad yang lalu. Al-Quran tidak menggunakan kata awan atau gamam, tapi asap atau dukhan yang secara teknis lebih akurat menggambarkan materi panas, gelap, dan mengandung partikel padat. Prosesnya adalah harmoni antara kekuatan dan ketaatan. Allah tidak sekadar membuat secara mekanis, tapi Dia memerintah. Dalam ayat tersebut, terjadi dialog antara Sang Pencipta dan ciptaannya. Allah memerintahkan langit dan bumi untuk datang atau mewujud. Menariknya, sains menjelaskan bahwa gravitasilah yang menarik partikel-partikel asap nebula ini untuk menyatu, memadat, dan akhirnya membentuk galaksi, bintang, dan planet. Dalam bahasa Al-Quran, proses fisik gravitasi ini digambarkan sebagai bentuk ketundukan materi terhadap hukum Allah atau sunnatullah. Jika kita membaca rangkaian surah Fussilat, Allah menjelaskan penciptaan dalam 6 hari atau 6 masa. Namun penting untuk diingat, hari di sisi Allah bukanlah 24 jam seperti di bumi, melainkan periode waktu yang sangat panjang miliaran tahun sesuai dengan tahapan evolusi kosmos yang kompleks. Lalu apa tujuan dibalik semua kemegahan ini? Allah tidak menciptakan ledakan bintang dan pusaran nebula ini sebagai pertunjukan kembang api yang sia-sia. Tujuannya sangat personal bagi kita. Yang pertama, sebagai bukti kekuasaannya, agar manusia menyadari bahwa di balik keteraturan hukum fisika, ada sutradara Sang Maha Agung. Yang kedua, sebagai tempat hunian yang sempurna. Seluruh proses dari asap hingga jadi planet layak huni adalah cara Allah mempersiapkan panggung bagi manusia